Setelah lama berfoto dan sebagainya, kita berdiskusi apakah kita lanjut ke loser ataupun tidak kayak gitu. Nah, jadi setelah berdiskusi dengan tim, akhirnya kita memutuskan untuk di loser saja kayak gitu, karena mengingat waktu dan juga trek yang terjal, kemudian suasana sudah kabut, jadi daripada berbahaya bagi diri sendiri, kayak kita memutuskan untuk di loser aja. Nah, jadi kita menikmati di loser itu sampai sepuas-puasnya. Sampai akhirnya kami sekitar jam 2 itu kembali ke camp. Setelah sampai di camp, ya rencana mau lanjut, namun lanjut ke balik, tapi kita harus istirahat aja untuk persiapan pulang besok. Nah, sembari memiliki waktu yang sangat banyak, nah kami di situ mencari belalang ya untuk menghibur kesuntukan, dan juga ya belalang juga bisa dimakan. Nah, jadi kapan lagi itu makan belalang. Nah, mungkin itu perjalanan singkat kita dari awal sampai ke puncak. Jadi kita di puncak itu 8 hari, sampai hari ke-8 itu menempuh jarak waktu 56 km. Jadi ada teman yang narik GPS untuk jaraknya gitu. Kami menanam 3 makanan itu di bivak, di camp Angkasan, di bivak Kaleng, dan Sungai Elas. Nah, itu makanannya kita tanam untuk bekal pulang, jadi nggak terlalu berat. Hari 9 kita kembali. Nah, jadi kita targetnya itu sekitar 12 hari ya. Nah, di hari ke-9 kita balik ke bawah. Jadi kita targetnya itu dari camp lapangan bola sampai ke bivak Kaleng. Nah, jadi dari camp lapangan bola sampai ke bivak Kaleng. Nah, itu memakan waktu hampir 1 harian. Ini merupakan salah satu trek paling berat yang saya lalui, karena trek ini sangat membosankan, sangat memberatkan, dan juga sangat membuat frustasi, karena naik turun, melewati akar-akar, melewati sungai, dan juga nanjaknya kemiringan mungkin hampir 90 derajat atau 85 derajat lah, seperti itu. Jadi sehingga itu menjadi trek yang sangat berat bagi saya selama pendakian. Di hari ke-10 kita berangkat dari camp bivak Kaleng ke Sungai Elas. Nah, jadi kita berangkat mulai dari seperti biasa jam 9. Jadi kita targetnya itu nyampenya jam 5 sore. Nah, namun di sini kondisi dalam keadaan hujan gerimis, kami agak sedikit kewalahan ya, karena sudah waktu maghrib, hampir waktu maghrib, itu kita masih di tengah hutan. Tengah hutan dalam artian memang sudah dekat dengan lokasi camp, namun karena jalan yang terbagi-bagi, itu memang sangat sulit untuk kita lihat. Nah, jadi memang harus buru-buru, sehingga beberapa kali tergelincir dari kawan-kawan, dan akhirnya kami nyampe di camp dengan pas dalam keadaan azan maghrib, mungkin sekitar 6:30 gitu. Nah, seharusnya kami itu nyebrang ke seberang, karena takutnya nanti airnya naik. Cuma karena memang kita nggak bisa nyebrang karena airnya deras, jadi kita memutuskan camp di sebelah sini. Di hari ke-11 kita
melanjutkan perjalanan, cuma ragu-ragu karena posisi sungai masih dalam keadaan deras. Nah, jadi kita memutuskan apakah jalan atau enggak. Nah, jadi setelah pukul jam setengah 11 akhirnya kita bergegas bersepakat untuk nyebrang sungai karena debit airnya sudah turun. Nah, di situ kita nyebrang sungai ya sambil dibantu sama guide-nya, sambil pegangan sedikit-sedikit, dan alhamdulillah selamat sampai seberang gitu. Fajar lagi nyebrang tapi dia tetap pakai sepatu. Di sini kemungkinan nggak akan terlalu dalam. Nah, di depan ada arus yang cukup kencang tuh. Oh, agak kesusahan Fajar terjang arus. Mari kita zoom. Oke, sedikit lagi. Whoops. Oke, Fajar udah sampai. Nah, sekarang giliran kita. Nah, jadi kita berangkat dari Sungai Alas itu sekitar jam 12. Nah, itu kami berpikirnya sangat-sangat berat karena kan harus naik ya. Kemarin kita turun terjal, hari ini kita naik. Nah, jadi dari jam 12 kita targetnya pertama ke Puncak Angkasan, namun tidak sampai karena mengingat waktu. Jadi kita sampai nginap di Camp Daus. Nah, di Camp Daus ini kita nyampainya sekitar jam setengah 4. Nah, jadi kita tidak memaksa untuk naik ke Puncak Angkasan karena mengingat waktu dan juga tenaga yang sangat terkuras karena jalur pendakiannya itu nanjak terus gitu. Nah, jadi kami nginap di Camp Daus. Nah, di hari terakhir, di hari ke-12 kami memutuskan untuk menargetkan langsung ke penginapan paling bawah ataupun di Bungalow. Nah, jadi kita berangkat dari Camp Daus itu sekitar jam 9 pagi seperti biasa. Nah, jadi kita berjalan sedikit demi sedikit dan akhirnya siang jam 12 itu kita nyampe di Puncak Angkasan setelah berjalan 3 jam. Nah, di Puncak Angkasan ini kita makan siang, masih ada sisa logistik, kita makan siang dan selesai makan siang kita lanjut perjalanan ke Bungalow. Nah, awalnya kami berpikir ini nggak akan nyampe ke Bungalow karena mengingat waktu dan juga jarak yang panjang. Nah, namun dengan keyakinan, dengan semangat dari kawan-kawan tadi dan juga semangat dari guide-nya, jadi kita jalan pelan-pelan dan akhirnya nggak terasa kita nyampe di Pintu Rimba itu sekitar jam 4 sore. Sekitar jam 4 sore sampai ke Pintu Rimba. Dari Pintu Rimba ke Bungalow itu memakan waktu sekitar hampir 1 jam lah ke sana. Dan kami beristirahat sembari menikmati logistik yang sisa, dan akhirnya kami lanjut berjalan sehingga pada pukul jam 6 sore kita nyampe di Bungalow. Dan di situ kita sudah disambut oleh Mr. Jali,
istrinya, dan juga beberapa Bang Badrun, dan juga beberapa teman-teman yang ada di bawah. Nah, jadi perjalanan pendakian loser ini juga sangat menjadi pelajaran bagi kami. Banyak hal yang kami dapat di sana, banyak pengalaman, banyak belajar, banyak hal-hal baru lah yang belum pernah kita dapat di gunung sebelumnya. Di Gunung Loser ini kita dapat semuanya. Di sini saya membawa bendera GPL, komunitas GPL ke puncak. Saya kibarkan, saya bentangkan, kita foto bersama di dua puncak, puncak tanpa nama dan puncak Loser. Nah, mungkin ini adalah gunung terakhir di Aceh mungkin yang saya naik. Nah, nggak tahu nanti kedepannya apakah kita akan naik gunung lagi yang sama, ataupun memang kita beralih ke luar Aceh. Dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mensupport kegiatan ini, sudah mendoakan kami, sudah memberi semangat, dan juga sudah meminjamkan peralatan, memberikan baju dan sebagainya. Semoga kita bertemu kembali. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti dan menonton perjalanan selama 12 hari ke Gunung Loser yang berada di Kabupaten Gayo Luwes. Nah, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa ke sana juga, dan mohon maaf jika ya ada kata-kata yang kurang enak ataupun membosankan. Nah, inilah nama cerita saya sampaikan kepada teman-teman bagaimana perjalanan kami selama 12 hari, dan juga mengikuti sampai selesai. Dadah.